Biarkan kami Tuhan berbicara atas nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah yang berani, yang mampu memurai firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami hanya sebagai objek Tuhan. Dan kami mohon hikmat dan marifat yang dari surgawi daripada-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan maukan malam ini bagi kami semua. Hamba-Mu yang terbatas, bila Engkau memberikan roh hikmat dan marifat, maka firman Tuhan ini akan mencapai sasaran dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hati yang sulit, pengertian yang sulit, hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus. Dan malam ini kami berbicara dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehari-hari adalah seorang polisi, dan saya baru bertugas di Papua Barat ini baru 2 bulan. Jadi ya 2 bulan ya. Ya, ada beberapa yang sudah saya kenal, tapi ada yang belum saya kenal. Ada beberapa yang wajah-wajah yang seperti biasa begitu ya. Jadi hanya kenal muka, belum kenal nama. Jadi hanya beberapa yang sudah kenal nama. Oke, kita bapak-bapak sudah kenal saya, jadi saya juga belum kenal bapak-bapak semuanya. Jadi saya anggap ini sudah menjadi saudara saya. Amin. Ya. Deal? Nah, maksudnya kalau ketemu saya tidak tegur saya, berarti kita bukan saudara. Siap. Jadi saudara siapa? Nah begitu. Ya oke ya, bapak-bapak dan ibu semua bawa Alkitab atau handphone suci dan segala macam ini. Mau ya? Atau boleh ditampil kalau tidak bawa Alkitab? Biasanya kalau bisnismen ini kan agak-agak inilah. Kalau bawa Alkitab itu takut di ini kan, apalagi jalan di kota ini kan. Ya saya kira semua bawa handphone lah ya. Ada handphonenya, kita kan nggak mikir ya, bisa Alkitab di dalam handphone itu ya. Coba kita bayangkan dulu kalau kita baca sejarah Alkitab. Pertama sekali diterjemahkan dari bahasa aslinya Ibrani Yunani ke dalam bahasa Inggris. Orang yang menerjemahkan pertama dipotonglah kepalanya, pancung, karena waktu itu adalah satu aib kalau Alkitab itu diterjemahkan. Tapi dia terjemahkan, dicuri satu persatu dari sinagog itu, dari gereja itu, diterjemahkan. Sebutannya bisnismen ya. Dan memang bapak-bapak adalah orang yang bisnismen. Saya pengen tanya, bisnismen bisa bekerja sendiri? Boleh, tapi kalau tukang jengkol ya gosok sendiri, ya jual sendiri, ya minta sendiri bayarannya, ya kembalikan sendiri. Manajemen bayi dewe-dewe ya. Kalau bahasa manajemen Dewi. manajemen sendiri ya, manajemen sendiri boleh. Tapi zaman itu bapak-bapak sudah ada manajemen, dilakukan oleh 4 orang ini bersama 1 orang. Betul. Jadi manajemen yang sangat luar biasa, sampai akhirnya orang yang lumpuh ini tepat turun di hadapan Yesus dan tidak kenapa-napa. Ya kan? Coba bayangkan kalau segede saya, kira-kira nurunkan berat nggak kira-kira? Turunkan sama tilam-tilamnya loh. Kira-kira coba bayangkan, kita bisa bayangkan siapa yang nyediain tali? Apa pertanyaan itu? Siapa kira-kira yang nyediain tali ya? Talinya kuat sekali. Talinya kira-kira sembarangan nggak talinya? Terus gimana ya naik luar biasa saat? Ya, bisa dibayangkan betapa sulitnya, dan itu dilalui dengan tepat. Kira-kira ada nggak berantem kira-kira mereka waktu itu? Oh sudahlah, gitu. Apalagi orang Batak. Nggak usah lah, langsung gitu. Udahlah, ambil buat kau aja tuh. Nah begitu. Nggak, saya nggak ikut-ikut. Nah bisa nggak kira-kira ya?
Ada nggak kira-kira? Memang mungkin bisa terjadi dalam sejarah, dalam perjalanan bisnis, perjalanan pekerjaan yang bapak-bapak ibu lakukan. Pasti ada satu konflik. Tapi mereka menyelesaikan konflik itu sampai akhirnya orang lumpuh ini sampai persis di hadapan Yesus. Dan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Ya. Amin. Jadi pertanyaan lanjut ini, Pak. Lanjut. Ini baru pemanasan ini yang saya katakan ini. Belum sampai intinya. Baru pemanasan. Belum 3 bulan. Terus begini nih, saya lanjut pertanyaannya begini nih. Kata Yesus ini, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang ini, dosamu sudah diampuni, atau bangkitlah, angkatlah tilammu, berjalan. Kenapa kira-kira Yesus bilang begitu ya? Kita bapak-bapak yang pernah baca perikop ini pernah nanya-nanya begitu. Kalau saya suka nanya-nanya begitu ya, saya agak usil gitu. Kenapa ya Yesus mengatakan manakah lebih mudah? Jadi kan begini nih, kan Yesus mengatakan yang banyak ini, yang banyak mengikuti Yesus ini kan bermacam-macam. Ada orang Batak, ada orang apa, ada orang mungkin yang nggak percaya sama Yesus juga ada. Bahkan sampai orang Farisi pun ada yang selalu bertentangan dengan Yesus. Dan Yesus orang Farisi mengatakan, siapa orang ini menghujat Allah? Siapa yang bisa menyembuhkan mengampuni dosa? Kan hanya Allah. Nah, begitu kan? Oke. Yesus tahulah itu, kondisi itu. Tahulah kondisi itu. Siapapun yang hadir saat ini. Ya kan? Apakah benar-benaran hadir? Apakah hanya sebagai pengikut? Apakah sebagai hanya suka bertepuk tangan doang? Habis itu tepuk tangan gak pernah komitmen apa-apa? Ada nggak sih? Kalau tepuk tangan paling kencang. Banyak. Begitu disuruh komitmen, dia kalau bahasa Jawanya itu dalking, jurus dalking you. Apa dalking? Sandal cangking Melayu. Dalking you. Sandal Melayu. Nah, maksudnya begitu. Jadi Yesus mengatakan, oh tahu siapa yang hadir ini. Dia tahu juga. Dia tahu, bahkan kan pertanyaan begini. Kok Yesus kan tahu kok? Begini nih ya. Yang menjadi pertanyaan saya juga ikut bertanya. Dari mana ya? Kan digambarkan dari mana Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran orang-orang itu? Kan ditulis tuh. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran orang. Saya sebagai orang yang agak usil, kan berpikir, gak betul itu firman Tuhan begitu. Masa Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran orang itu? Yesus tahu. Penulis tahu nggak? Iya kan? Kan ini ditulis oleh orang penulis, Markus. Dari mana Markus tahu bahwa Yesus tahu orang itu? Iya kan? Pertanyaan yang sulit, aku pun tak bisa jawab. Bapak-bapak dan ibu, kalau 4 orang ini tidak ada, maka si lumpuh ini juga tidak akan mendapat kesembuhan. Benar ya? Setuju ya? Bayangkan aja satu aja dari 4 orang ini mundur di perjalanan. Selesai. 2 lawan 1. Gak mampu. Tapi benar-benar angkanya 4. Nah, saya mau katakan bapak-bapak dan ibu, 4 orang ini berbicara tentang kerjasama yang sangat erat sekali. Nah, bapak-bapak dan ibu, kita semua ini adalah kumpulan dari para bisnismen, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang punya penghasilan, tadi kata Pak Edi. Maka bapak-bapak dan ibu, sekarang ini kiri kanan dilihat. Mungkin di sini sekarang ini memang tidak ada yang lumpuh ya. Ada yang lumpuh nggak sekarang kiri kanan? Sehat-sehat semua. Di rumah ada nggak? Oh, saya nggak ada lumpuh, sehat kami semua. Kami dilahirkan semua dengan benih yang luar biasa, saat kami sehat semua, nggak ada lumpuh. Oke, nggak lumpuh kakinya, lumpuh matanya.
kami semua pakai kacamata. Oke, lumpuh hatinya. Lumpuh semangatnya nggak? Di dekat rumahmu, di dekat semua pasti ada yang lumpuh. Oleh karena itu dibutuhkan kita ini sekarang. Salah satu dari 4 orang atau 4 orang itu menyeret mereka datang ke sini. Sehingga Tuhan bilang, angkatlah tilammu, berjalanlah. Benar ya? Ya, Kristen zaman dulu lah gitu ya. Begitu saya ikutlah ke rumah calon istri saya yang sekarang jadi istri saya, adalah kapan kami lagi pacaran. Mereka lagi ada kayak semacam komsel di rumah gitu ya. Nah saya paling nggak bisa duduk di lantai begini nih. 15 menit saya paling langsung semutan saya. Udah gitu ini kan Jumat ya, saya pulang kuliah dari UI di Depok itu, di dekat-dekat situ rumah calon mertua saya itu. Jadi saya udah lihat jam 9 ya, belum selesai. Mana pendetanya, doanya lama lagi. Habis doa, ini baru pembukaan, belum nyanyinya, doanya nyanyi. Saya nggak pernah ikut acara ini. Udah saya begini-begini kan pacar saya, apa ini? Nah gitu. Pacar saya bilang, ikuti aja, itu maksudnya gitu. Jadi saya tiba-tiba disuruh berdoa. Waduh bahaya ini. Itu kayak saya disambar petir karena saya berdoa pada saat itu. Aduh, saya coba Pak Sili Tengah, silakan berdoa. Hah? Saya berdoa apa Pak? Iya Bapak bebas lah doain apa. Saya salah doa karena saya taunya doa hanya doa makan pada saat itu. Tuhan, makanan ini ini kita tidak sedang makan, kata pacar saya. Ini kita tidak sedang makan. Ini acara gimana ya, saya nggak pernah berdoa pada saat itu, benar itu. Jadi akhirnya sudahlah, selesai lah itu, sudah sampai setengah 10 lewat itu. Lama sekali. Hari Jumat saya nggak mau ngapel lagi. Itu terjebak. Tapi saat itu saya begini nih. Saya waktu itu Kapolsek ya. Kapolsek di Jakarta ya, di Metro Jaya ya. Jadi saya nggak ikut, saya kapok ikut. Itu apa namanya? Komsel itu. Istri saya bilang, kenapa kamu nggak ikut lagi komsel? Lama. Nggak ngerti aku apa kalian ngomongin. Kalau sudah doa, semua didoain. Mulai dari presiden sampai tukang sapu kalian doain. Sampai selesainya aku bilang, ini gelinggingan ini. Udah waktu itu saya bilang begitu. Tapi ada satu hal yang membuat saya tertarik. Begini, waktu itu kan baru mulai mereka anak-anak muda itu pas perayaan Natal, ya, di rumah mertua saya ini. Jadi ada yang bikin sesuatu, dekornya itu dekor asal-asalan aja. Tapi saya lihat sampai jam 3 pagi anak muda ini kerja semua, tidak ada yang bayar, tidak ada, mereka bayar sendiri beli makanan. Ini manajemen apa ya? Itu saya terus satu manajemen apa ya? Bahkan pendeta yang mimpin itu nggak ada dia, anak-anak muda ini aja. Kita mau Natal Pak, pas di tengah besok. Coba bayangkan saya ini Kapolsek di Jakarta, anak buah saya hampir 275 orang. Kalau kami hari Jumat pakai kaos kuning itu, korve, kalau saya nggak ada, ini semua hilang ini orang ini. Bener. Padahal saya Kapolsek, saya berhak menghentikan gaji mereka kalau mereka ele-elean. Kalau saya ada, pada semua. Kalau saya ada. Tapi kalau saya coba nggak ada, berlari semua. Saya lihat ini, komandannya nggak ada, tapi anak buahnya ini semua anak muda ini bikinlah dekor segala macam, ada yang kaos kaki lah, ada yang apalah, yang ini apa ini. Besok saya ketemu sama pendeta, Pak, ini bagaimana cara Bapak memimpin orang ini? Pakai apa? Oh ini orang ini patuh-patuh semua ini.
Saya aja Kapolsek Pak, kalau saya nggak ada, ini anak buah saya nggak pernah ada. Saya bilang, waduh, itu namanya manajemen Tuhan Pak. Saya juga nggak tahu yang Bapak tanya itu apa. Waduh, saya semakin the first time fell in love with Jesus itu. Yang pertanyaan saya sekarang, kata takjub sampai orang memuliakan Tuhan, itu yang dilakukan pendeta itu kepada saya sampai saya takjub. Takjub sampai mencari, dan mulai saat itu saya bertobat. Terima kasih Tuhan, saya ketemu Bapak ini. Apa tindakan Bapak? Sampai saat ini Bapak catat yang membuat orang takjub dan memuliakan Tuhan. Selesai firman Tuhan, hanya itu pertanyaan saya. Jangan sampai saya ketemu Bapak itu. Atau bilang, di mana Bapak itu sekarang? Saya pengen ketemu. Kira-kira yang mana ya? Di mana Bapak itu sekarang? Saya pengen ketemu, oleh karena Bapak itulah saya sekarang ini ingat Tuhan. Apa dari kegiatanmu, apa dari sikapmu, apa dari perkataanmu, apa dari kerjaanmu, apa dari manajemenmu, apa dari semua yang kamu lakukan dari kehidupanmu saat ini, orang takjub dan memuliakan Tuhan. A. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Selama hidupku ku serahkan padamu. Ingin aku masuk kerajaan-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita kamilah yang 4 orang itu. Kami mau membawa orang-orang lumpuh kepada Tuhan agar orang disembuhkan dan orang takjub dan lalu memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mau anak-anak-Mu yang hadir hari ini, Tuhan, mau mereka membuat takjub Engkau, Tuhan. Bahkan membuat takjub orang-orang yang ada di sekitar mereka, orang-orang yang bekerja dengan mereka, tetangga mereka, semua saja yang bertemu dengan mereka takjub dan memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus membuat pengertian ini kepada kami. Firman-Mu tidak terbatas, Tuhan. Membuat pengertian baru selalu bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya.